Jika kita yakini benar akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tak ada yang mustahil baginya, terlebih urusan duniawi semata. Baginya tak ada yang sulit untuk merealisasikan apa yang menjadi kehendaknya. Jadilah, maka jadilah. Sebut saja sisi perjalanan hidup Syarifuddin. Pemuda berusia 25 tahun ini harus bisa menerima nasib hidup di tengah keluarga dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Kesulitan-kesulitan yang ia temui selama menjalani hidup bersama keluarga membuatnya harus berpikir untuk bisa membantu mengurangi beban orang tuanya. Sejak duduk di bangku SMA, Syarifuddin sudah mulai mandiri dan sedikitnya sudah dapat membantu orang tua sendiri dari segi finansial dengan bekerja sebagai seorang penjaga sekolah yang bertanggung jawab terhadap kebersihannya. Setelah pulang kuliah, aktivitas kuliah saya, kemudian saya tidak ikut apa-apa, kemudian langsung saya pulang ke Darul Fatah untuk melaksanakan tugas saya. Dari situ saya sholat terlebih dahulu, kemudian ya saya istirahat sebentar, langsung melanjutkan aktivitas di perguruan Islam Darul Fatah, yaitu membersihkan kelas-kelas sampai jam 7, setengah 8 saya kerjakan itu. Kalau dibilang capek, tentu saja. Mungkin saya bilang kerjaan saya ini sangat lelah sekali dan memerlukan tenaga yang ekstra. Harus mengangkat bangku, kemudian membersihkan dari kelas satu kelas yang lain, kemudian sampai kelas-kelas berikutnya. Bahkan yang lebih lelah lagi itu saya ngangkat air itu dari lantai 1 ke lantai 3, membawa air itu yang saya paling lelah itu. Saya seringkali guru-guru saya pun mengatakan, apa nggak capek gitu, karena udah dikuras pikiran kita di kampus, kemudian ditambah lagi dengan tenaga yang ekstra harus tenaga yang harus kuat gitu. Saya kerja itu, tapi alhamdulillah saya selama ini dengan bismillah saya kerjain, karena tekad saya ingin saya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga saya pada khususnya dan umumnya di kampung saya yang pada umumnya. Sebelum mengawali aktivitasnya di luar rumah, Syarifuddin tetap menjalani kewajiban layaknya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Ia sosok yang penurut dan taat dalam menjalani ibadah. Semangatnya dalam mengubah nasib, tak ada yang bisa membendung. Syarifuddin sadar bahwa usianya masih muda, masih banyak waktu dan jalan untuk memperoleh hidup lebih baik meski harus bersusah-susah terlebih dahulu.
Itulah sebabnya Syarifuddin tak peduli terhadap pekerjaan yang digelutinya, yang penting halal dan mendatangkan hasil. Syarifuddin ingin sekali memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih luhur di perguruan tinggi selepas SMA, bahkan sekaligus menjadi pendobrak keterpurukan pendidikan yang selama ini dialami oleh keluarganya. Hati nurani saya yang paling dalam, saya tentunya ingin berubah dari yang tadinya seperti dari bawah terus kemudian meningkat seperti ini. Tentunya masa depan saya ingin lebih bermanfaat dan lebih berprestasi. Artinya tidak hanya saya hanya jadi tukang persuruh, tapi saya ingin lebih dari itu. Tekadnya tak hanya sekedar menjadi ucapan belaka. Ia benar-benar bekerja sambil berdoa agar dapat merealisasikan di tengah kesulitan yang ada. Itulah wujud semangat yang ia miliki. Tak sekedar dari semangatnya saja yang dapat diacungi jempol, Syarifuddin bahkan memiliki keahlian unik lain yang tentu saja bisa membuat kita takjub dan berdecak kagum saat menyaksikannya. Yang saya idam-idamkan itu saya jadi sejarawan yang bisa dikenang di seluruh, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Menjadi seorang mahasiswa bagi keluarga Syarifuddin memang suatu hal yang mewah dan tak pernah terpikirkan. Karena bagi orang tuanya, hal ini sangat berat, mengingat mereka harus memenuhi kebutuhan ketujuh anaknya hanya dengan mengandalkan penghasilan dari berdagang sayur. Namun pendapat itu bertolak belakang dengan tekad Syarifuddin. Siapa bilang seorang anak tukang sayur yang tugasnya menjadi penjaga dan pembersih sekolah tak bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin? Semangat Syarifuddin muncul ketika menerima tawaran masuk kuliah dari salah seorang ustadznya. Syarifuddin tak pikir panjang lagi. Dengan senang hati, Syarifuddin menerima tawaran dari ustadznya dengan kegembiraan dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedih lah kalau dengar cerita saya mungkin ya. Dari sanawiyah saya udah dilepas sama orang tua untuk tidak dibiayai. Tapi saya dalam hati kecil saya ingin dari keluarga saya ada satu yang bisa setidaknya mengenyam perguruan tinggi terutama. Itu angan-angan jauh saya waktu saya setelah lulus MI waktu itu.
kemudian saya menemukan orang yang mengajak saya sampai ke SMA Sanawiyah Aliyah waktu itu. Saya diajak, kemudian saya dipekerjakan di salah satu perguruan yayasan Islam, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Darul Fatah. Saya di situ dipekerjakan sebagai tukang rumput waktu itu, motong rumput. Kemudian setelahnya saya lulus SLTA waktu itu, Madrasah Aliyah Darul Fatah. Saya ditanya oleh ustadz saya, Syarifuddin, mau nggak kamu saya kuliahkan ke perguruan tinggi? Saya sangat senang saat itu, saya sangat bahagia karena ternyata mungkin dari sini saya bisa mengenyam pendidikan sekolah perguruan tinggi waktu itu. Sehingga ustadz saya menantang saya waktu itu, kalau seandainya kamu masuk perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi negeri, saya akan beri kamu biaya waktu itu. Alhamdulillah, kini pria muda putra dari pasangan Bapak Nisin dan Ibu Sa'diyah sudah terdaftar sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jakarta. Ia bahkan mendapat beasiswa dari berbagai lembaga untuk biaya kuliahnya. Meski kini kegiatannya bertambah, ia tetap harus pergi ke tempatnya bekerja. Aktivitasnya harus tetap berjalan seperti biasa meski telah disibukkan oleh tugas-tugas kuliahnya. Syarifuddin senang berada di tengah-tengah komunitas kampusnya. Disitulah ia mulai menjalani pengalaman barunya, merancang masa depan dalam nuansa akademis bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Syarifuddin bahagia bisa bergaul di tengah-tengah komunitas kampus. Bahkan ia tidak pernah merasakan minder atau rendah diri di hadapan teman-temannya. Karena Syarifuddin yakin dan selalu percaya diri bahwa selama ia menjalani kebaikan, tak akan ada masalah meski latar belakang mereka berlainan. Rasa syukur dan salut benar-benar dirasakan oleh orang tua Syarifuddin. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya memiliki seorang anak yang soleh dan memiliki semangat tinggi seperti Syarifuddin. Doa aja supaya dia bisa. Dan bapaknya begini, anaknya supaya dia bisa gitu. Kalau Neng mah nggak nyuruh ya emang pengen gitu ya. Namanya Neng nyuruh bukan Neng kagak mampu gitu, ibu teh kagak mampu. Terus kata Ustadz gini, karena mau Udin jajal aja gitu. Ntar katanya kamu dapet dah insya Allah, nih Ustadz doain katanya. Udah dia IN katanya gitu kan. Pas begitu Udin teh kan mau berangkat namanya. Ya ternyata alhamdulillah ada hasilnya, dia dapet gitu. Udah begitu jadi banyak yang bantu, yang orang dermawan gitu. Daripada ada
Iya Neng mah udah Neng udah pasrah dah sama Tuhan gitu. Emang Neng kagak kuat gitu. Ada satu hal, kelebihan unik Syarifuddin yang menjadi andalannya, yaitu keahlian dalam memanjat pepohonan yang berukuran tinggi. Ia mampu melompat dari dahan ke dahan dengan kecepatan tinggi tanpa bantuan alat apapun, sehingga ia sering diminta oleh para pekebun untuk memetik hasil kebun mereka. Bisa namanya kayak orang-orang lah gitu, baik lagi, lebih maju lagi, lebih namanya segala-galanya dah. Din, rambutan Din. Iya Pak Haji. Sampai di mana sekarang Pak Haji? Itu Din. Ayo Pak Haji, jalan. Iya Pak Haji. Din, rambutan Din, habisin Din. Iya Pak Haji, baik saya ambil semuanya. Mari. Kita mungkin masih penasaran terhadap kelebihan yang dimiliki oleh Syarifuddin. Bakat dan kemampuannya tentunya ia pelajari lewat sesuatu hal yang tentunya juga tak terlepas dari minat dan ketekunannya dalam berlatih. Pekerjaan ini memang terlihat berbahaya. Namun bagi Syarifuddin, kegiatan ini merupakan hal yang biasa saja. Ia sudah menekuninya sejak kecil. Dari masih kecil saya udah dididik oleh orang tua saya untuk bisa naik ya dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting saya pindah-pindah itu, sehingga alhamdulillah saya bisa bermanfaat sampai saya dewasa pun saya bisa mengembangkan bakat saya ketika masih kecil. Kemudian dari bakat tersebut para tetangga-tetangga saya baik yang dekat maupun yang jauh mereka pun memanfaatkan saya untuk jasa naik-naik. Saya jatuh sempat punduk belakang saya itu saya nggak bisa mengeluarkan suara waktu itu. Jatuh dari atas pohon, kemudian saya jatuh kurang lebih 1 jam saya tidak bisa bersuara waktu itu. Saya dulu karena saking banyak tugas saya untuk naik-naik pohon, saya ada inisiatif dari hati saya untuk memanjat bagaimana caranya tidak turun lagi dari bawah, tapi saya pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Jadi saya belajar dari situ, saya pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya, dari situlah saya belajarnya. Sama sekali tidak ada yang ngajarin. Saya mencoba dan mencoba waktu itu. Saya mencoba dan mencoba tanpa ada bantuan, misalnya ada yang ngajarin dari sini begini-begini, tidak. Jadi saya dari pengalaman saya dan dari hati nurani saya bahwa saya bisa pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Bahkan bisa dilihat hasil itu saya gitu. Berdasarkan prestasi dan semangat juangnya, Syarifuddin dihampiri oleh salah satu lembaga amil zakat untuk diberikan bantuan. Ia merupakan sosok mustahik yang perlu mendapat perhatian agar kehidupannya lebih berkembang,
terutama untuk pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Udah habis ini ya, mau memanjat ini ya? Betul Pak Ustaz. Tiap hari. Oh ya, silakan teruskan pekerjaannya. Iya, tidak pernah merasa takut ya? Alhamdulillah selama ini saya dapat mengantisipasi kesulitan saya. Aduh, sudah jadi Memanjat. kebiasaan ya, Iya, dari betul. kecil. Alhamdulillah dari masih kecil saya udah dididik oleh orang tua saya manjat-manjat pohon, baik itu besar ataupun kecil, baik hujan atau Enggak pernah merasa malu ya? Enggak Pak Ustaz, alhamdulillah. Walaupun sekarang udah jadi mahasiswa. Betul Ustaz. Ya dari sinilah Iya, kita iya. bisa ini Ustaz. Para pemirsa, Udin adalah profil pemuda yang memiliki semangat yang tinggi. Dia tidak pernah merasa malu dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas dirinya, menambah penghasilan dan pendapatannya. Yang penting dia punya cita-cita yang tinggi. Inilah profil pemuda yang harus dicontoh oleh pemuda-pemuda yang lain. Tidak sekedar meminta dan sekedar mendapatkan fasilitas, tapi ada semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya. Bayangkan oleh kita, seorang mahasiswa, dia masih tetap rela dengan senang hati, dengan penuh kesungguhan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi sebagian orang perbuatan itu, pekerja itu dianggap sebagai pekerjaan yang rasanya sulit untuk dilakukan oleh seorang pemuda. Saya ingin mengajak kepada masyarakat, kaum muslimin terutama, melihat profil Udin ini dari dua hal. Yang pertama adalah kita terbiasa untuk memberikan penghargaan kepada setiap pemuda yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Dan kita jangan menganggap sepele pemuda-pemuda yang demikian. Saya yakin itulah pemuda yang akan merubah keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah bagaimana kita kaum muslimin terutama yang kaya untuk memberikan bantuan kepada pemuda model Udin ini untuk meneruskan studinya, apalagi memiliki semangat yang tinggi. Disinilah kita berbicara masalah zakat produktif, bukan semata-mata zakat konsumtif, yaitu zakat yang bisa mengangkat harkat derajat seseorang dari kondisi yang kurang baik pada kondisi yang lebih baik. Inilah barangkali yang sering kita maksudkan dengan zakat itu harus meningkatkan kualitas kehidupan seseorang. Kuliah buat Syarifuddin adalah sebuah kesempatan emas sekaligus amanah yang harus ia jalani dengan tekun. Ia berharap setelah lulus kuliah nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak agar kehidupan keluarganya bisa terlepas dari segala kesulitan yang selama ini sering menimpanya.